Halo, assalamualaikum. Video ini saya beri judul "Satu Hari Bersama Galaxy A33 5G". Walau pada faktanya saya menjajalnya lebih dari 24 jam. Lebih tepat jika dikatakan satu sub cycle kali ya. Dari 100 ke 15% yang sanggup dilalui smartphone ini selama 32 jam. Gaming, tes kamera, sosmed, streaming, WhatsApp, semua pola perilaku harian saya tercover dalam masa pengujian yang singkat ini. Hasilnya, screen on time tembus 5 jam 33 menit. Dari pengalaman sebelumnya, biasanya battery life akan makin awet seiring makin lamanya pemakaian. Dan sejalan dengan dipelajarinya pola pakai kita oleh One UI. Dan dari semua aktivitas harian saya di smartphone ini, rasanya lancar-lancar semua. Ya, ponsel ini solid juga di tangan. Coba genggam dan rasakan deh. By the way, untuk battery life-nya tadi, hasil yang didapat lebih awet dari Galaxy A53 5G. Dengan SoC dan kapasitas baterai yang sama, bisa lebih awet. Penyebabnya menurut saya ada dua. Satu, karena Galaxy A33 5G yang saya uji adalah varian dengan RAM lebih kecil 6GB. Dan kedua, karena tidak ada fitur Always On Display pada smartphone ini. Kaget? Kamu nggak sendirian, saya juga kaget. Lah, secara hardware kan tidak ada kendala kan? Layarnya Super AMOLED, bahkan punya in-display fingerprint scanner juga. Saya rasa fitur ini ditiadakan murni keputusan bisnis saja. Dan saya harap Samsung akan berubah pikiran. Ayo, kembalikan Always On Display pada update software berikutnya. Karena serius, rasanya awkward banget mau scan fingerprint di layar, tapi icon scannernya nggak ada. Harus nyalakan dulu layarnya, sangat tidak praktis. Please note ya Samsung. Karena sejatinya smartphone ini punya banyak keunggulan yang mungkin akan terhalang oleh satu keganjilan yang dimilikinya itu. Misalnya, kameranya nyatanya mantap sekali. Foto low lights indoor dibantu dengan pencahayaan lampu rumah saja hasilnya bisa stand out. Perekaman video juga warnanya hidup banget, OIS-nya bekerja dengan baik untuk stabilisasi, Super Steady Mode juga hadir, dan bahkan depan belakang bisa rekam di 4K 30 fps. Sementara frame rate 60 fps hanya hadir di kamera belakang ya, dengan resolusi maksimal di Full HD. Audio juga bagus, baik input maupun outputnya, dan yuk kita lihat dan dengar sampel inputnya dulu deh, di video yang saya rekam dari kamera Galaxy A33 5G ini. 4K 30 fps dengan kamera depan kesempatan. Ada backlight, lumayan lah ya. Sekarang disimak audionya kayak gimana. Abis itu kita masuk indoor tapi Full HD aja. Full HD 30 fps dalam ruangan. Lumayan ya, keren kameranya. Ngerekam video malam-malam indoor, bantu lampu ruangan aja. Saya sengaja rekamnya di Full HD 30 fps. Ya maksudnya biar nggak terlalu berat ya untuk low lights di frame rate segitu. Dan juga di Full HD processingnya tidak terlalu berat untuk stabilisasinya.
Ada backlight lampu tuh. Saya sih suka dari sejak awal ngetes kameranya pas tadi abis Jumatan sampai sekarang malam-malam. Keren kameranya ya, buat level harganya ya. Mirip sama kamera flagship walaupun tetap ada perbedaannya. Tapi buat level harga 4,6 juta segini keren kameranya ya. Mungkin memang fokusnya Samsung di A33 ini ke kameranya, makanya ada beberapa hal yang kurang yang udah saya sebutin mungkin di sebelum saya rekam video ini atau abis ini, tungguin bahasannya ya. Sekarang mendingan kamu komentarin audionya aja, segini keren nggak, clear nggak? Harusnya sih bagus Samsung untuk masalah audio, karena di seri M aja yang mau masuk sekarang ini ada fitur yang namanya fokus audio. Jadi kalau lagi nelpon atau lagi video call, bisa pilih fokus ke percakapan atau mau rekam sekitar juga sekalian. Tapi di A33 ini juga harusnya ada ya. Bukan tapi dong, harusnya di A33 juga ada. Dan ya sekali lagi silakan disimak audionya. Segini keren nggak buat level harganya? Komen ya. Nah, gimana? Bagus kan kameranya? Untuk smartphone 4 jutaan, menurut saya segitu rasanya stand out. Sekarang tinggal kita dengerin sampel output audionya. FYI, sudah stereo ya suaranya. Masih jadi tanda tanya dengan beberapa strategi Samsung di tahun ini. Mulai dari pemilihan spek, pembatasan fitur software, dan juga segmentasi serta pricingnya. Terlepas dari itu, sebetulnya Galaxy A33 5G ini adalah smartphone yang bisa bikin nyaman. Dimensinya lebih compact dengan back cover lurus yang kesannya mewah, serta finishing matte yang terasa soft dan user experience yang gegas. Sebagai salah satu tolak ukur performanya, skor Antutu versi 9-nya sampai di angka 330 ribuan. Dan meski PUBG Mobile mentok di Edge High saja, nyatanya gameplay lancar banget. Sejauh ini, saya nggak pernah ngalamin frame drop atau lag tiba-tiba di tengah permainan. Tapi kalau ditanya, smartphone ini buat siapa? Balik lagi, seri A itu buat generasi muda, semi-profesional, tapi handal buat berkreasi. Salah satunya ya kameranya yang mumpuni tadi. Gaming selama bukan jadi menu utama masih bisa kok, sebagai pelengkap ya. Dan Galaxy A33 5G ini juga punya sertifikasi waterproof IP67. Ini pastinya mengurangi kekhawatiran dalam penggunaan sehari-hari, misalkan terpercik air atau dibawa saat hujan. Namun memang seri A Samsung tidak bisa dibilang budget smartphone. Jadi kalau cari value tinggi dengan price rendah mungkin, jawabannya liriklah seri M. Itu pun jika Anda kekeh tetap harus dari brand Korea ini. Yang jelas seri A itu unggul di urusan multimedia serta ketersediaan di berbagai channel penjualan,
hingga jaminan update software yang lebih panjang juga seringkali lebih cepat digulirkan. Bagaimana? Masih bingung kah? Wajar, saya rasa akan banyak yang kebingungan karena Samsung rilis banyak banget mid-range smartphone dalam kurun waktu yang sangat singkat. Dan bahkan smartphone Samsung rilisan tahun lalu pun masih menarik untuk dimiliki. Saya saja kemarin sempat beli M52 5G dan juga A52s 5G untuk kedua kalinya. Dan dua-duanya sudah dapat update Android 12 plus One UI 4.1. Untuk masalah komitmen di software ini, Samsung harus saya beri apresiasi yang tinggi. Nah, balik ke Galaxy A33 5G, saya akan merekomendasikannya andai kata Samsung kasih update yang membuat Always On Display hadir kembali. Untuk saat ini, lebih aman sekalian ambil A53 5G saja ya rasanya. Kecuali kalau kamu kekeh pengen HP terbaru Samsung yang sudah 5G dan juga lebih compact dengan layar 6,4 inchinya, namun tetap punya baterai besar 5000 mAh, mau tidak mau Galaxy A33 5G ini adalah jawabannya. Lancar-lancar rezekinya ya semua, cukup pusing pas milihnya saja, jangan sampai pusing buat bayarnya, apalagi sampai nyicil HP cuma buat dibawa mudik. Sebaiknya jangan ya. Oke? Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.